Anda percaya kepada yang disalib. Tidaklah bang. Oh, bukan. Ya, silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible, saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan, dari dulu, musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Ayatnya 45 abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Nggak perlu tidak baca. Ya, karena intinya ada di situ. Intinya itu ada di poin 8-nya. Poin 8. Kalau di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat Kamu baca 8, yang mana? Wahyu 3. Oh, saya masih di Yohanes, bang. Kamu baca. Tadi Ya, abang silakan Anda baca. Yang tadi abang baca di dalam Yohanes 8 itu Ya, kan silakan. sudah tertera jawab Yesus (2). Telah kukatakan kepadamu. Ya, itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. oke bang. Terus Lalu kan abang bilang akulah dia ini. Ini adalah. Ya, itu kata Yesus kan? Ya, itu kata Yesus. Ya. Penyesat itu mengaku akulah dia. Benar nggak? Penyesat di mana bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8, coba kamu baca. sabar. Oh bang, sabar. Ya, sini saya baca bang dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Ayat yang ke-8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, Ya kan? penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Oh, tidak. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa bang. Coba Anda baca Begini, di dalam kitab saudara. Kan di sini dikatakan akulah dia. Ini yang omong ini kan Yesus. Ya kan bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yesus berkata, penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata akulah dia. Nggak logis bang ini. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri bang. Kecuali orang lain seperti Yudas atau yang lain, tapi ini kan Yesus sendiri yang Saya omong. ulang. Saya ulang. Penyesatnya itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ya, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, tergenapi seluruhnya. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus tergenapi nih Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus,
Yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata, akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini, masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang dikatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana itu? Logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara, baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya, ya kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana, Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya penyaliban itu ya sebelum sekitar tahun 33 Masehi. Berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat itu Yesus kan berumur 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes ini ditulis sesudah Yesus itu disalibkan. Iya, tahun berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar. Nah, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat ya, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang, masalahnya di mana ini maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100. Apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya, Bang. Nah, cerita dari murid-murid. Berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. Kami ini tidak secara langsung, kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid Yesus, Bang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab yang berkata, Bang Suma. Bukan kami karang-karang ini. Iya. Oke, baik, saudaraku, baik. Abang yang bukan Tapi dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 kali di bawah ini bisa inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang begini, satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian berasumsi liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana ayatnya? Tunjukkan, coba. Tunjukkan, Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa? Yang berkata begitu adalah Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya, betul. Itu memakai namaku.
Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Sebutkan. Ini begini bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama Juru Selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak bang. Sekarang dijelaskan siapa yang mutar-mutar? Sekarang siapa yang mutar-mutar? Siapa yang mutar-mutar sekarang? Siapa yang abang yang mutar-mutar dari tadi? Karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli. Karena dia mengaku bahwa dia adalah dari Allah. Mana? Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? Karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, ketawa Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus ini mengatakan, jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda mengatakan bahwa Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus, yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti penyesat, aduh gimana? Tidak ada bang, tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja bang. Supaya kita dapat sekarang pertanyaan di sini, saya. Sekarang bisa tidak Anda jelaskan kepada saya? Saya yang jelaskan. Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus saya palsu sudah yang menjelaskan. Coba. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Bagaimana juga Anda mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, bagaimana? Dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2.000 lebih orang yang menonton. Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia, Anda tolak. Begini, saya tolak Bang Suma, karena tidak ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bang. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan? Itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu. Karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau diskusi, Bang.
Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi tak ada bukti. Bukan begitu, yang saya Bang. tanya sama saudara, kita berbicara saudara, sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu ke penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Ada nggak? Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima uang 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan bahwa masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Yesusnya berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. memang salah. Tolong tunjukkan penyesat. Ya oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat mandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo, Bang Suma salah, oke. Itu Bang Suma itu menuju ke penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu, Bang. Itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23, Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa oh itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat? Berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi. Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Oke. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali, Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya, begitu, Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu, kita buktikan, Bang. Ya. Ya silakan, kita buktikan, Anda atau saya. Oke. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Oke, Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus
mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham, Bang. Saya paham. Baik. Nah, Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab Bang. dulu, jawab dulu. Sebentar, jawab saya akan dulu. kasih tahu biar Anda pahami. Jangan jawab 2 dulu. Yohanes 1 ayat 7. Jangan. Sebentar, saya akan bacakan. Ya. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya Anda pahami mengakui Yesus Bebel. datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, Paulus mengakui Ya, Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus Manusia. Ya, Yesus oke. datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu sebagai... begitu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat Bukan. itu Ini adalah... makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di Kalau Baik, Anda pandai bersilat lidah, Iya, oke. saya minta Silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong, oke? Saya suka Saya orang tidak yang membawa, jujur, dari apalagi tadi pintar. saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal Ya. baik Bapa maupun anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan, Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Saya Baik, saya baca ulang ya. Saya dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. silakan. Siapa pendusta itu? Oke. Bukankah dia yang Ya. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan Yang saya minta mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas Di mana? menjelaskan bahwa Yesus itu Di bukanlah Bapa. mana dalilnya? Nah, ini Di tuh mana ya ini. Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak di Bang mana? semua ini. Dari tadi saya bacakan ini dua kali saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Bagus. Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa karena yang Anda ini menyangkal. berputar-putar. Dari kemana itu? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Siapakah? Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini Saudara, mantap logika. sekali lagi saya katakan, Ternyata
Sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan Anda turun. bahwa apa yang Anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Yod Hepave Kristus, enggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali, barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini, Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus, berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus. Sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke, Bang. Jadi, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi. Karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia? Mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia. Berarti lolos. Lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya,
Kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara. Terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi. Perubahan yang terjadi, tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan. Sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, akulah dia. Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya, kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52, ada seorang pemuda berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya, kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi, sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus, dan yang di belakangnya ini adalah Yesus, maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang lari, dia lari. Lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia, penyesatnya memakai nama Yesus, penyesatnya dikutuk oleh Elohim, penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembut. Kewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik, wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran,
Saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian. Sementara silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari teman-teman.